dipersembahkan oleh Luwak pakai full sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Majelis Ulama Indonesia yang terhormat MUI baru-baru ini mengeluarkan fatwa yang sangat viral dan menghebohkan, yang membuat orang mungkin akan sangat gembira, yaitu pajak bumi dan bangunan untuk rumah tinggal katanya tidak layak untuk dipungut berulang. Tidak boleh dipungut PBB untuk rumah dan bangunan yang dihuni. Selama ini kan kita bayar tiap tahun. Bayangkan kalau ini diterapkan, berapa juta penduduk Indonesia yang akan merasa senang. Tapi apakah Pemda akan menerima ini? Apakah dana Pemda akan cukup kalau PBB dihapuskan? Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa, kebutuhan pokok seperti sembako tidak boleh katanya dikenakan pajak. Benar-benar suatu harapan baru, tapi apakah itu realistis? Inilah Hot Room, fatwa Majelis Ulama Indonesia, PBB berulang dilarang, pajak bumi dan bangunan dilarang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui komisi fatwanya mengeluarkan fatwa mengenai pajak berkeadilan usai gejolak di tengah masyarakat mengenai kenaikan pajak dan bumi bangunan atau PBB. Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut disebutkan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tak layak dikenakan pajak berulang. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am mengatakan, jika fatwa tersebut ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam terhadap masalah sosial yang muncul akibat kenaikan PBB yang dianggap tidak adil dan meresahkan masyarakat. Selain itu, objek pajak seharusnya tertuju kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. Apakah fatwa tersebut akan berdampak pada dihentikannya tarif kenaikan PBB yang sempat ramai? Dan bagaimana dengan APBD? Apakah akan berdampak signifikan? Mengingat PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting. Dan apakah fokus pajak akan dialihkan ke properti komersial dan produktif yang dimiliki oleh kelompok super kaya? Pajak bumi dan bangunan tidak boleh berulang. Tapi kalau kopi harus berulang-ulang. Karena kopi itulah yang membuat kamu tetap semangat kerja dan juga tidak lupa ingatan. Dan benar-benar fresh seperti Hotman minum kopi luwak hitam premium 5 kali sehari tanpa gula. Kopi hitam, kopi luwak hitam premium. Benar-benar dia deh Hotman, segar terus walaupun sudah menjelang tengah malam. Kopi luwak benar-benar nikmat dan aman di lambung. Ya, Pak Roni, bisa nggak jelaskan apa inti pokok dari fatwa Majelis Ulama Indonesia ini? Karena ini berita bagus bagi saya. Ada rumah saya ada ratusan, apakah saya tidak usah bayar PBB? Gimana, Pak? Ya, sebenarnya pandangan atau pendapat fatwa MUI itu sebenarnya mewakili kepentingan masyarakat semua, termasuk kepentingan Bapak, kepentingan saya itu dulu. Jadi non negara berani menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat. Apalagi itu kan didasarkan pada konflik yang terjadi baru-baru ini kan, ada demo menentang kenaikan PBB sekian ratus persen. Nah, tapi yang harus kita lihat ujungnya tadi adalah ketika ada berkeadilan pajak berulang-ulang tadi. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya yang harus diisi oleh kita semua tadi. Bahwa mau kemana sih fatwa ini tadi.
Kalau saya melihat dari ada dua sisi, berkeadilan itu kan kita bicara hukum negatif kan, ada konflik sengketa kasus perkara. Konflik itu contoh tadi ketika ada demo besar-besaran masyarakat, berarti ada konflik di masyarakat. Nah, satu sisi ketika peraturan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah yang mengatur PBB itu kan berlaku di masyarakat yang ternyata tidak cocok dengan kehendak masyarakat. Terutama dengan kenaikan PBB P2 itu ratusan persen. Nah, disitulah ada konflik antara peraturan di masyarakat dengan kepentingan masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pokok masalah. Nah, masalah sekarang adalah kembali kepada negara. Apakah fatwa MUI ini mau didengar atau tidak? Tapi sebagai bagian dari masyarakat seharusnya negara mau mendengar fatwa MUI tersebut. Itu tadi. Jadi dengan fatwa Majelis Ulama ini cukup sekali bayar PBB. Habis itu selama hidup nggak usah bayar lagi. Ya, kalau kita membaca di luar kertas sih seperti itu. Tapi kan kita ingat kan ada undang-undang hukum negara yang mengatakan ya pajak bersifat memaksa, termasuk PB2 ini tadi kan bisa memaksa. Tapi implementasinya bagaimana? Itu seharusnya negara harus bijaksana melihat bahwa tidak semua rakyat Indonesia ataupun orang Indonesia mampu membayar PBB dengan kenaikan setiap tahun yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi Bapak setuju? Dengan fatwa MUI iya, setuju. Apa karena rumah Bapak banyak? Oke, Pak Huda, ya, gimana? Anda sependapat nggak dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa tidak boleh memungut PBB berulang-ulang tiap tahun? Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat kan disampaikan oleh MUI itu bahwa ada bumi dan bangunan yang dia berpenghuni, ya. Berpenghuni itu tidak layak digunakan untuk pajak berulang. Nah, memang definisinya yang harus ditekankan. Berpenghuni itu seperti apa? Kalau begitu, kita tanya dulu deh sumbernya. Halo Pak Naim, Majelis Ulama Indonesia. Halo. Ya, Selamat malam Bapak. Bapak telah menimbulkan kehebohan tapi juga kabar gembira terutama bagi saya dan jutaan rakyat Indonesia. Boleh nggak Bapak uraikan topik singkat dari fatwa Bapak bahwa tidak boleh mengut pajak berulang PBB lagi tiap tahun? Bisa nggak inti pokoknya Pak? Terima kasih ya. Biar lebih utuh, saya ingin menjelaskan mulai dari background sampai substansi fatwanya biar tidak terpotong ya. Yang pertama, salah satu latar belakangnya MUI itu posisinya sebagai mitra pemerintah dan juga pelayan masyarakat, shadiqul hukumah dan juga khadimul ummah. Nah, salah satu wujud kontribusi MUI di dalam menjalankan fungsi kemitraan terhadap pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat adalah kontribusi keagamaan di dalam merespon permasalahan sosial yang muncul. Salah satunya adalah persoalan perpajakan, di mana beberapa waktu yang lalu ada kegelisahan masyarakat ketika ada beberapa pemerintah daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan yang dianggap bertentangan dengan prinsip rasa keadilan di tengah masyarakat, sehingga menggerakkan protes dan juga ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dan jika ini dibiarkan, akan terus mengundang permasalahan sosial yang bisa membahayakan integrasi dan juga kohesi sosial kita. Karena itu, dengan pandangan keagamaan yang dimiliki, MUI menetapkan fatwa terkait dengan komitmen pajak berkeadilan. Nah, di dalam hubungan antara rakyat dan juga penguasa, itu diikat oleh saling menguntungkan dan tujuannya adalah untuk kepentingan keamanan dan kemakmuran. Nah, tahap yang pertama untuk membiayai operasional negara, mewujudkan kemakmuran rakyat, adalah mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan negara. Kekayaan negara yang ada di bumi, kemudian di atas bumi, di bawah bumi, itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah hakikat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Jika tidak mencukupi, maka negara boleh memungut pajak. Dengan demikian posisi pajak itu sebagai wujud kontribusi masyarakat, bagian dari kontrak sosial untuk
diamanahkan kepada negara dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tadi. Cuma harus berkeadilan. Keadilan bukan hanya distribusinya, tetapi juga partisipasinya. Harus dipastikan bahwa pajak dikenakan kepada orang yang memiliki kelebihan finansial, diperuntukkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan akses ekonomi. Jangan sampai hanya gara-gara punya akses politik, orang yang seharusnya terkena pajak lebih, kemudian dia aman dan selamat. Sementara masyarakat kecil yang tidak punya akses politik dan juga kekuasaan ditekan sedemikian rupa. Salah satunya adalah soal pajak bumi dan bangunan tadi. Penjelasannya bukan hanya sekedar PBB, tetapi perlu dikecualikan kewajiban pajak itu dari kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok setidaknya sandang, pangan, papan. Kalau yang terkait dengan pangan, perlu dikecualikan dari pengenaan pajak adalah 9 bahan pokok. Nah, kami mengapresiasi pemerintah juga mengeksklud 9 bahan pokok ini dari pajak pertambahan nilai. Akan tetapi faktanya di lapangan itu masih ada pungutan terkait dengan pangan ini. Nah, yang kedua, papan. Tempat tinggal sekalipun mungkin NJOP-nya tinggi, tetapi dia tidak produktif dan juga tidak potensial produktif. Maka menjadi aneh jika rumah yang ditinggali, jadi rumah huni itu adalah rumah yang ditinggali. Beda halnya seperti rumahnya Bang Hotman yang punya banyak rumah, ya harus dipajakin gitu. Tetapi kalau rumah yang ditinggalin, dia secara potensial tidak produktif. Kalau seandainya itu dipajakin tiap tahun, dia akan terus berkurang, padahal secara potensial memang tidak diproduktifkan. Dan jika itu terus berlanjut, akhirnya nanti banyak orang terusir dari rumahnya karena apa? Karena beban pajak yang tinggi, dan itu faktual sudah terjadi. Nah, beban pajak itu harus dikenakan kepada orang yang memiliki kelebihan finansial dari kebutuhan pokoknya. Nah, fatwa menawarkan ada PTKP dalam konteks penghasilan. PTKP-nya ekuivalen dengan kewajiban zakat, yaitu minimal 85 gram emas. Jika di bawah itu bagian dari penghasilan tak kena pajak. Dan alhamdulillah, kabar baiknya ini Pak Hotman, fatwa ini sebelum dirumuskan dan juga dibahas, kami sudah mendengar dari Ditjen Pajak mengenai postur keuangan negara, sumbernya dari mana? Ternyata 80% itu sumbernya dari pajak. Fatwa ini mendorong optimasi sumber pendapatan negara di luar pajak yang secara potensial masih sangat mungkin dioptimalkan. Karena 80% sumber itu dari pajak, maka warga negara, khususnya masyarakat muslim, wajib untuk membayar pajak dengan syarat pajak yang dikenakan itu harus berkeadilan. Saya kira solusi keagamaan ini juga bermanfaat untuk mengakselerasi perolehan pajak bagi negara guna mewujudkan pembangunan nasional kita yang menjadi salah satu sumber utamanya dari pajak. Saya kira ini poin pentingnya Bang Hotman. Oke, langsung aja dulu contoh konkret. Berarti setiap orang menurut fatwa MUI kalau punya rumah satu yang ditinggali, berapapun nilainya rumah tersebut, kalau memang itu ditinggali bukan untuk komersil, menurut fatwa MUI tidak boleh dikenakan PBB tiap tahun. Berapapun nilai dengan rumahnya. Kewajiban zakat itu iya Bang Hotman, tetapi batas kewajaran. Tetapi kalau satu orang dia tinggal satu tower 30 lantai, ya tentu tidak. Nah, dalam konteks orang yang berpenghasilan biasa, rumah bisa jadi harganya 100 juta misalnya. Tetapi kalau orang the have, dia punya rumah senilai 1 miliar dan itu patut bagi dia,
dan secara faktual dia tidak untuk kepentingan komersial, yaitu dieksklud dari pajak yang berulang. Jadi yang disebutkan di dalam fatwa MUI ini adalah pajak yang berulang, artinya per tahun dan tidak berganda. Sementara hari ini kebijakan perpajakan itu khususnya terkait dengan PBB kan berganda. Pajak pembelian, pajak penjualan, kalau butuh membangun ada pajak pembangunan, setelah itu masih juga dikenakan tiap tahun pajak. Nah, ini kan cara gampang yang nggak butuh mikir untuk memperoleh pendapatan dan tetapi membebani masyarakat. Ini kondisi faktual kita ya. Sementara barang tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan produktif. Akhirnya nanti bisa menyebabkan ketidakadilan sosial yang dampaknya adalah mengusir orang dari rumahnya secara pelan-pelan. Ini kondisi faktual kita hari ini. Dan korbannya sudah banyak. Teman-teman kita yang tinggal di Jakarta, yang asetnya hanya tanah, tempat dia huni, kemudian tiap tahun NJOP-nya naik, nilai jual objek pajaknya naik, tetapi faktualnya dia tidak merasakan nilai kenaikan itu karena memang tidak diproduktifkan. Dampaknya dia harus membayar pajak yang sangat tinggi. Akhirnya Oke, Pak, dia tidak istirahat mampu, dulu. akhirnya terusir dari kampung halamannya. Kita istirahat dulu, Bapak. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan tanya lagi lebih detail setelah istirahat berikut ini, Pak Niam. Ya. Dipersembahkan oleh Keluar White Cocoa Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Keluar White Cocoa Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak boleh memungut pajak berulang atas rumah tinggal. Pak Niam. Halo Pak. Siap, Bang. Saya kasih contoh langsung yang real aja. Saya tinggal di suatu rumah yang mungkin nilainya 50 miliar. Ada kolam renang, tapi itu murni saya pakai untuk rumah tinggal. Apakah menurut fatwa MUI saya tidak harus lagi bayar PBB tiap tahun karena itu saya pakai memang murni untuk rumah tinggal berapapun nilainya? Kalau analog dengan kewajiban zakat, Bang Hotman, jadi rumah yang ditinggali dalam batas kewajaran itu dikeluarkan dari kewajiban zakat. Tapi kalau berlebihan, ya itu tinggal ngambil selisihnya. Kalau Bang Hotman misalnya penghasilannya 100 triliun, kemudian rumahnya 50 miliar, dan secara publik serta rasio antara kebutuhan itu masuk akal, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau itu tidak masuk akal, kemudian berlebih-lebihan, ya itu bagian dari sesuatu yang di luar kebutuhan primer. Intinya adalah apakah itu masuk kategori doruriyat atau hajiat atau tasiniat. Dalam konteks bahasa kita, apakah masuk kebutuhan primer atau sekunder atau tersier. Kalau itu bagian dari kebutuhan primer, maka itu dikeluarkan dari kewajiban-kewajiban. Seperti kita konsumsi. Kalau bagi masyarakat biasa, itu harga 20.000 normal dan 100.000 itu sudah berlebihan. Tetapi bagi kelompok masyarakat kelas menengah misalnya, makan 100.000 itu biasa. Maka konsumsi 100.000 yaitu dikecualikan dari kewajiban. Demikian juga pakaian yang sandang, pangan, papan tadi. Kalau pakaian bagi saya, misalnya harga 400.000 itu sudah patut dan pantas. Tapi bagi Bang Hotman misalnya, jas yang dipakai 20 juta misalnya, yaitu tidak masuk kategori berlebihan karena sesuai dengan makomnya. Berarti, disinilah Pak, soal kualitatif bukan kuantitatif dalam konteks apa yang disebut sebagai primer tadi. Tetapi kalau sudah lebih dari kebutuhan,
Misalnya kita punya rumah satu, tetapi punya uang, kemudian kita punya pos 2, pos 3, pos 4, sekalipun dia tidak diproduktifkan, jadi ditinggal begitu saja, tetapi secara potensial dia bisa produktif, maka harus dikenakan. Sama dengan kekayaan. Kalau kita nyimpan uang atau nyimpan emas, kita tidurkan di berangkas, secara faktual dia tidak produktif, tetapi secara potensial dia bisa diproduktifkan, cuma dia tidak memproduktifkan. Maka terhadap hal ini wajib untuk dikenain, gitu. Pertanyaannya berarti belum ada kepastian hukum. Bukan berarti bahwa, bukankah menurut MUI semua rumah pertama yang ditinggali, berapapun nilainya, kalau itu memang ditinggali sesuai dengan status masing-masing, maka tidak dikenakan PBB. Contoh, saya tinggal di rumah 50 miliar karena memang itu kebutuhan primer saya, klien saya para konglomerat, tapi itu murni hanya untuk rumah tinggal. Apakah saya berhak mengatakan jangan lagi pungut PBB karena itu rumah tinggal saya? Bagaimana? Karena kalau nggak begitu tidak ada kepastian hukum. Soal teknis itu bersifat teknokratik dan fatwa MUI tidak membahas hal-hal yang bersifat teknokratik itu, tetapi membahas prinsip-prinsip terkait dengan pengenaan pajak yang harus didasarkan kepada prinsip keadilan sosial, mulai dari partisipasinya sampai distribusinya. Partisipasi diukur dari apa? Dari penghasilan minimal yang tadi saya sampaikan analog dengan pendapatan minimal 85 gram emas. Itu kebutuhan minimal. Terus yang dipajakin apa? Yang dipajakin adalah hal yang bersifat sekunder dan juga tersier dan yang secara potensial bisa diproduktifkan. Artinya secara berkebalikan, kebutuhan primer, kemudian harta yang secara potensial tidak produktif, maka tidak patut dikenain pajak secara berulang. Rumah tinggal pada saat Bang Hotman bertransaksi itu sudah dikenain pajak, yaitu pajak penjualan dan juga pembelian, dan itu jumlahnya lumayan signifikan. Kemudian kalau toh ada pajak bangun, itu juga ada pajak lagi. Kemudian poin yang berikutnya, seandainya pun dikenain pajak rumah tinggal, itu single tax, bukan berulang. Karena dia secara potensi memang tidak produktif. Dan ini juga berlaku, saya kira, bahkan lebih prioritas adalah bangunan yang didedikasikan untuk kepentingan sosial, yang nirlaba. Seperti apa? Seperti sekolah, kampus, pesantren. Faktanya hari ini itu bangunan asrama pesantren, kemudian tempat pendidikan, itu bangunannya masih bayar PBB. Nah, Oke, Pak. Ini yang kita ketuk bagaimana momentum pemerintahan baru, concern Presiden untuk mengoperasionalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar, momentum Menteri Keuangan untuk melakukan reformasi keuangan, baik keuangan pusat dan daerah, disertai dengan komitmen reformasi perpajakan yang basisnya adalah keadilan sosial, baik partisipasinya maupun distribusinya. Oke, Pak. Bapak jangan kemana-mana dulu, kita tanya dulu pendapat dari narsum yang di studio. Pak Huda. Ya. Apakah ada kepastian hukum kalau fatwa itu diterapkan? Ya, yang pertama seperti ini. Saya ingin mengkomentari apa yang disampaikan oleh Pak Niam tadi. Ya. Bahwa tadi menyebutkan berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kemudian ada produktif, potensial produktif. Ya. Kemudian kalau kita lihat pajak berulang. Nah, kalau kita geser lagi, yang diprotes oleh teman-teman di lapangan, itu bukan pajak berulangnya, tapi tarifnya. Tarif yang memang naiknya sampai ribuan persen. Nah, yang kedua soal terkait dengan penghuni. Penghuni itu sangat luas sekali, apakah satu orang, dua orang, itu masuk per penghuni. Kemudian kita bicara produktif, potensi produktif, semua rumah itu berpotensi produktif. Kalau kita berpikiran seperti emas tadi yang sampaikan oleh Prof. Niam, bahwa
kalau kita lihat ada kenaikan harga rumah itu 3-4% per tahun. Itu potensi produktifnya di situ. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat sebenarnya ini kan pajak itu kan boleh dibilang tadi sampaikan juga berkeadilan dan sebagainya. Kalau kita lihat konsep yang ditawarkan oleh MUI itu justru jauh dari apa yang disebut dengan pajak berkeadilan. Karena apa? Jauh dari pajak berkeadilan. Ya, karena gini, pajak berkeadilan itu adalah pajak yang memang itu dikenakan kepada orang yang dia, kalau kita lihat ya, itu ketika dia punya rumah, 1 rumah, 2 rumah, meskipun dia berpenghuni, yang kita tawarkan adalah adanya pajak progresif. Artinya kalau Bang Hotman punya 100 rumah atau 50 rumah, semuanya berpenghuni, itu tetap dikenakan pajak. Karena apa? Karena tadi yang kalau kita lihat sampaikan sebenarnya sama Prof. Niam itu adalah subjek pajaknya jadi kabur. Subjek pajaknya apakah memang orang yang dia berpenghasilan, tadi disebutkan oleh PTKP dan sebagainya, dan juga tadi kualitatif dan sebagainya, itu sangat kabur dengan apa yang memang ditetapkan dalam PBB, objeknya adalah bumi dan bangunannya. Nah, kalau bumi dan bangunan itu ditetapkan sebagai objek pajak, maka yang di subjek pajaknya adalah memang di situ tidak penghasilannya, tapi nilainya, NJOP-nya. Ya. Makanya ini kalau boleh kita bilang, Prof. Niam, masih banyak sekali yang harus dibahas itu. Apakah tidak lebih pasti kalau misalnya MUI mengatakan semua rumah pertama yang ditinggali secara nyata tidak boleh dikenakan PBB tiap tahun? Itu lebih realistis enggak? Ya, kalau rumah pertama itu atau rumah yang ditinggali lah. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat dengan rumah yang ditinggali misalkan, rumah pertama yang ditinggali dia nilainya 50 miliar. Terus kemudian apakah ini juga tidak dikenakan pajak? Padahal itu secara ada yang 1 juta tidak dikenakan pajak, mungkin oke. Nah, makanya kalau boleh saya usul sebenarnya yang diterapkan di DKI itu bisa menjadi contoh. Yaitu di bawah 2 miliar bebas pajak. Oke. Nah, di atas itu ada pajaknya. Dan memang kalau kita dorong adalah pajaknya pajak yang progresif. Artinya rumah 1, rumah kedua, rumah ketiga itu pajaknya tambah tinggi, Bang Hotman. Karena itu adalah berkeadilan di situ. Ya. Karena dan satu sisi juga kalau kita lihat kita kan mengalami inflasi rumah yang cukup besar, 3-4%. Padahal kalau kita lihat kenaikan pendapatan itu sekitar 1,8 sampai 2%. Wah, kalau Bapak menerapkan pajak progresif, saya akan somasi Bapak karena ada rumah saya ada ratusan. Temu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Keluar Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Keluar Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak boleh memungut PBB berulang atas rumah tinggal yang dipakai sebagai rumah primer. Namun demikian, saya tetap mengingatkan kalian, kenapa Hotman bisa 18 jam kerja sehari dan selalu fit. Rahasianya adalah di kopi luwak hitam premium yang Hotman minum 5 kali sehari tanpa gula, sehingga Hotman bisa mengingat ratusan perkara yang saya pegang. Terutama saya ingat berapa jumlah honor yang belum dibayar oleh klien, hafal luar kepala. Tapi itu semua berkat kopi luwak hitam premium dan aman untuk lambung. Contohlah Hotman, kalau Anda mau sukses anak muda, minum kopi tiap hari, semangat kerja. Pak Roni, kalau dari penjelasan tadi tokoh Majelis Ulama Indonesia Pak Niam, ada enggak kejelasannya apa sebenarnya maksudnya? Bisa nggak di inti poinnya apa? Pengertian saya kira pokoknya semua rumah tinggal yang ditinggali bebas PBB, begitu? Ya, seharusnya itu harus diperjelas ya. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita pasal 23 itu jelas pajak dan pungutan ditetap undang-undang. PBPP 2 itu ada pungutan karena ditagih oleh Pemda itu tadi. Jadi ketika amat undang-undang tadi ya Pemda mau tidak mau harus nagih. Yang mungkin yang kita persoalkan adalah jumlah PBB yang ditagih ke kita. Jadi Bapak setuju nggak bahwa
Kalau itu benar-benar dipakai rumah tinggal, tidak boleh dipungut PBB berulang-ulang tiap tahun. Nah, masalahnya di undang-undang kita, undang dasar. Kalau undang-undangnya dirubah gimana? Kalau misalnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia? Ya, kalau undang-undang dasar nggak bisa diubah karena ada pungutan. Tapi kalau undang-undang lain ya, misalnya undang-undang yang terkait dengan tanah, kayak tanah aja kita udah dipungut berulang. Ketika kita beli tanah kan ada pajak penjual pembeli, ada BPTB itu. Ya. Nah, terus kalau kita membangun kita bayar PBG. Nah, itu kan sudah berulang itu tadi. Ya, mungkin kalau mau direvisi di situnya, terutama yang nggak pernah lihat orang ada kalau kita lihat PBB itu kan ada kelasnya itu tadi. Ya. Ada kelas misalnya kelas nomor berapa, itulah yang sering dimainkan. Jadi menurut Bapak, harga rumah berapa yang tidak boleh ditagih PBB tiap tahun? Ya itu sebenarnya itu diserahkan kepada aktuaris. Ya. Dia appraisal, dia menetapkan harga layaknya berapa, karena tidak mungkin sama untuk makanya kan kalau kita bacakan PBB perkotaan dan perdesaan, jadi ada membedakannya. Nah, nilai PBB perkotaan berapa, perdesaan berapa, makanya pada kelasnya tadi. Nah, memang kalau seperti di Jakarta kan disebutkan nilai yang tidak potong pajak, dikenakan pajak kalau nilai 2 miliar. Nah, seharusnya itu tadi, itu harus dievaluasi setiap tahun, bahwa misalnya kalau rumahnya 6 miliar dikurangi 2 miliar, nah dari sisanya itu yang dikenakan. Nah, mungkin di situ tadi, itu kan kewenangan dari daerah untuk menetapkan berapa nilai layak rumah tersebut. Nah, tapi itu nggak menghasilkan masalah. Kalau kayak Pak Hotman nih, rumahnya banyak nih. Ya berarti kan Pak Hotman nih, mohon maaf kan, berarti kan mendapat pengurangan terus kan. Nah, berarti tidak sesuai dengan prinsipnya keadilan dari fatwa MUI tersebut itu tadi. Nah, jadi Bapak setuju nggak sebaiknya semua rumah yang ditinggali bebas PBB? Nggak mungkin. Ya tidak mungkin karena amat undang-undang dasar dan undang-undang masalahnya. Begitu. Iya. Gimana Pak? Pak Huda? Ya, kalau saya sih nggak setuju, Bang. Kenapa? Kalau saya nggak setuju, karena bagaimanapun juga. Apakah akan bikin Pemda semua rontok, nggak ada anggaran? Satu itu, karena kalau kita lihat sebenarnya PBB P2 itu menyumbang ya mungkin 20%. Kalau Jakarta itu 10%. Tapi kalau di beberapa daerah itu sekitar 40-50%. Artinya ketika PBB itu dihilangkan, tiap tahun tuh yang hilang tuh banyak. Nah, pasti itu akan menimbulkan dari sisi Pemdanya pasti akan bergejolak gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat ada fungsi redistribusi yang hilang di situ. Artinya apa? Artinya ketika memang kalau kita lihat mungkin kita bisa meniru Jakarta ya. Jakarta di bawah 2 miliar itu bebas pajak gitu kan. Nah, mungkin di daerah lain bisa menetapkan threshold yang mungkin berbeda dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta 2 miliar. Mungkin di daerah lain 600 juta atau 200 juta itu bisa dibebaskan pajak PBB. Nah, tapi kalau misalkan berpenghuni kemudian rumah pertama dan memang itu berapa nilainya dihilangkan pajaknya, saya dengan tegas menolak itu, tidak setuju. Karena ada fungsi redistribusi pendapatan yang hilang dan juga ada tadi untuk potensi dari Pemda ya. Pemda ini kehilangan pendapatan yang cukup besar. Pak Niam bagaimana nih Pak? Sepertinya dua narasumber ini tidak setuju dengan fatwa dari MUI. Seolah-olah belum ada kepastian dan tidak berkeadilan untuk Pemda. Bagaimana komentar Bapak? Fatwa ini sebagai wujud tanggung jawab sosial keagamaan, sekaligus juga respon dan juga solusi atas kegelisahan masyarakat terkait dengan pengenaan pajak yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Seperti kasus demo di Pati dan juga di beberapa daerah lain. Seiring dengan kebijakan baru dalam hal soal pengurangan transfer dana ke daerah tersebut, yang kemudian berdampak kepada upaya pemerintah daerah untuk menutupi gap tersebut. Salah satunya adalah penaikan pajak bumi dan bangunan yang akhirnya itu akan membebani masyarakat. Ini adalah kondisi faktual. Tentu kita nggak boleh menutup mata. Jika ini dibiarkan, khawatirnya nanti akan menjadi bom waktu, menjadi problem sosial yang lebih berkepanjangan. Nah, fatwa ini sebagai salah satu alarm dini begitu, agar kita merumuskan kembali tata kelola perpajakan kita yang berkeadilan, baik pada saat partisipasi maupun pada saat distribusi.
fatwa ini Bang Hotman dibahas, diawali dengan FGD dengan teman-teman Ditjen Pajak. Jadi ini tidak turun dari langit ya. Ini didasarkan kondisi faktual kegelisahan masyarakat, kemudian dikonfirmasi terhadap pemegang kebijakan. Di dalam hal ini adalah teman-teman di Kementerian Keuangan, CQ, teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. 5 direktur hadir memberikan masukan secara langsung terkait dengan pertama, sumber keuangan negara yang dibayarkan melalui pajak itu 80%. Artinya memang pajak memiliki posisi sentral di dalam pembiayaan pembangunan kita. Karena itu perlu dorongan agar pajak ini optimal di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sumbernya dari mana? Sumbernya harus dipastikan dari orang yang kaya, didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang menurut hemat kita harus menjadi kesadaran kolektif kita. Kalau tadi saya contohkan misalnya terkait dengan zakat atau dengan emas, memang isunya bukan hanya sekedar PBB. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Ini satu kesatuan, satu tarikan nafas di dalam upaya membangun kesadaran kolektif kita untuk mendorong pajak sebagai instrumen yang berkeadilan sosial. Kita istirahat dulu, nanti segmen terakhir kita akan bertanya lagi kepada Bapak. Jangan kemana-mana dulu, temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Fatwa Majelis Ulama Indonesia PBB dilarang dikenakan untuk rumah tinggal yang non komersil. Di segmen terakhir ini Pak Niam, ada satu pertanyaan, tolong dijawab singkat. Terlepas dari pro dan kontra mengenai fatwa Majelis Ulama, apakah Majelis Ulama akan berjuang agar fatwa ini diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, merubah undang-undang yang sudah ada? Ya, MUI sudah berkoordinasi dengan teman-teman Ditjen Pajak untuk mengkonsolidasikan, menyamakan pemahaman, sekaligus juga menindaklanjuti dengan komitmen pewujudan pajak yang berkeadilan. Isunya bukan hanya sekedar rumah tinggal semata, tetapi isunya adalah pengenaan pajak kepada orang yang wajib pajak, yang memang punya kelebihan rezeki, yang punya kekuatan di aspek finansial, untuk didistribusikan sebesar-besarnya guna menjamin keadilan dan pemerataan. Dan jadi intinya akan ada langkah konkret dari Majelis Ulama ya. Finansial memang tidak layak untuk dikenain pajak. Akan ada langkah konkret agar ini menjadi bagian dari peraturan tertulis, begitu Pak ya? Betul, ini bagian dari mekanisme kontrol sosial yang menggunakan perspektif keagamaan yang nanti akan memperbaiki tata kelola perpajakan, dan jika itu terjadi, MUI akan mendorong kewajiban umat Islam untuk taat pajak sebagaimana kewajiban umat Islam membayar zakat, sehingga penuh keikhlasan, keringanan, dan kesadaran. Itu terima kasih Pak, melahirkan keberkahan. Mudah-mudahan cepat berhasil, karena yang paling diuntungkan pertama kali adalah Hotman Paris. Seperti saya nggak usah bayar PBB lagi tahun ini. Pak, udah gimana? Pesan terakhir, apakah ini perlu diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan? Ya, yang pasti adalah pajak harus kita junjung keadilan, asas keadilan. Ya. Kemudian kita juga harus menjunjung fungsi redistribusi, bahwa yang kaya itu harus. Setuju nggak fatwa MUI diwujudkan dalam bentuk undang-undang? Pada dasarnya fatwa itu saya nggak setuju. Tidak setuju? Saya nggak setuju. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang pesan terakhir saya adalah ketika pajak itu hanya menguntungkan yang kaya aja, maka jadi pertanyaan adalah
fatwa MUI itu buat siapa? Ya. Itu saya, Bang. Pesan saya, Bang. Terima kasih. Pak Roni, setuju nggak agar fatwa MUI itu ditingkatkan menjadi peraturan? Ya, setuju aja. Jadi kita mengubah undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Yang pertama saya mau koreksi bahwa PBPP 2 itu kewenangan pemerintah daerah, Kemendagri. Jadi memang seharusnya nggak usah nunggu undang-undang, bikin Permendagri aja menurut saya. Ya. Lebih cepat gitu Permendagri mengatur PBB sih, Permendagri nanti buat aturan batasan-batasan rumah mana yang bisa kena pajak itu tadi. Tapi Anda melihat memang kenaikan PBB itu memang kadang-kadang tidak berkeadilan ya. Memang. Ya. Seperti di Pati sampai demo. Iya, itu fakta. Itu memang kenaikan PBB yang tidak masuk akal, itu harus dikoreksi tadi. Tapi khususnya kalau undang-undang kelamaan, menurut saya paling cepat adalah peraturan Mendagri karena dia mengatur daerah otonom. Tapi kalau kita cuma tinggal di situ, mandi di situ, tidur di situ, masa harus bayar PBB tiap tahun? Ya makanya di Permendagri nanti mengatur tadi itu misalnya penetapan terhadap rumah yang ditinggali, berapapun nilai rumahnya, ya, nanti Permendagri mengatur. Bapak setuju? Kalau memang murni rumah tinggal nggak usah bayar PBB? Kalau nilainya tinggi, misalkan 5 miliar, saya tetap wajib untuk bayar pajak. Tapi kalau misalkan dia di situ NJOP-nya tetapkan misalkan maksimal 200 juta tidak bayar pajak, itu oke. Ya. Tapi kalau memang itu 5 miliar dan sebagainya, saya rasa ya tetap bayar pajak. Maksudnya pajak PBB ya. Iya. Jadi masih perjuangan dari Majelis Ulama ini masih panjang ya? Masih panjang. Masih belum ada kepastian. Ya, benar. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Metro TV. Dipersembahkan oleh Keluar Coca-Cola Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.